Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah wa syukurillah atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Selamat datang di bulan yang siangnya mulia, malamnya pun mulia, di mana nafas dan tidur pun kita mendapat pahala. Semua dosa yang kita lakukan diampuni, dan segala doa insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marhaban ya Ramadan. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, bertemulah kita pada bulan yang kita nanti-nantikan, yakni bulan Ramadan. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan terkait puasa. Di antaranya adalah keutamaan berpuasa. Dan yang tidak kalah penting adalah hal-hal apa saja yang membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa yakni yang pertama adalah makan dan minum. Makan, minum, dan memasukkan apapun ke dalam lubang di anggota tubuh kita pada saat siang hari atau pada waktu kita berpuasa, maka dapat membatalkan puasa. Makan dan minum pada saat kita berpuasa hanya boleh dilakukan, yakni setelah terbenamnya matahari atau tibanya sholat maghrib sampai sebelum terbitnya fajar atau sholat subuh. Dalam hal ini ada pengecualian, yakni makan dan minum yang dilakukan secara tidak sengaja, maka tidak membatalkan puasa. Dan ketika seseorang lupa bahwa dia sedang berpuasa, kemudian dia makan atau minum, kemudian baru ingat bahwasanya dia berpuasa, maka dia dianjurkan untuk melanjutkan puasanya. Diriwayatkan dalam hadis riwayat Bukhari 1797 dan hadis riwayat Muslim 1952 bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa yang lupa keadaannya sedang berpuasa kemudian ia makan dan minum, maka hendaklah ia menyempurnakan niatnya, karena sesungguhnya Allah lah yang memberikan makan dan minum tersebut. Yang kedua adalah jima atau hubungan suami istri. Suami istri yang melakukan hubungan atau jima pada siang hari, yakni ketika berpuasa, maka ia diwajibkan untuk menggantikan puasa di luar bulan Ramadan. Selain itu, mereka juga diwajibkan untuk membayar kafarat di antara 3 pilihan. Yang pertama, ia harus memerdekakan budak. Jika mereka tidak sanggup untuk memerdekakan budak, maka ia diwajibkan untuk berpuasa berturut-turut selama 2 bulan. Selanjutnya, jika mereka tidak sanggup melaksanakan puasanya selama 2 bulan berturut-turut, maka ia diwajibkan untuk memberi makan kepada 60 fakir miskin. Selanjutnya, yakni muntah yang disengaja. Siapapun yang muntah dengan cara, misalkan memasukkan sesuatu kepada tenggorokan sehingga mengakibatkan kita muntah, maka puasanya batal. Kecuali apabila muntahnya itu dalam keadaan tidak disengaja, misalnya karena sakit, maka puasanya tidak batal. Hal-hal yang membatalkan puasa selanjutnya yakni keluar air mani dengan sengaja. Keluarnya air mani yang terjadi karena sentuhan kulit, meskipun tanpa hubungan seksual dengan suami atau istri, maka dapat membatalkan puasa. Keluarnya air mani ini baik dalam konteks masturbasi atau onani maupun sentuhan dengan pasangan. Namun, jika air mani ini keluar secara tidak sengaja, misalnya dengan mimpi basah, maka ini dikategorikan sebagai tidak sengaja dan tidak membatalkan puasa. Selanjutnya, yakni haid dan nifas. Haid yaitu datang bulan bagi perempuan itu dapat membatalkan puasa. Perempuan yang mengalami haid pada saat bulan Ramadan, maka ia diwajibkan untuk mengganti puasanya sejumlah hari haidnya pada hari setelah bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan. Hal ini juga berlaku untuk perempuan yang mengalami nifas, yakni pengeluaran darah setelah proses melahirkan. Diriwayatkan Aisyah, kami kaum perempuan diwajibkan untuk mengganti puasa yang ditinggalkan, namun
tidak diwajibkan untuk mengganti sholat yang ditinggalkan. Hadis riwayat Muslim 508. Selanjutnya yakni hilangnya akal atau gila. Seseorang dinyatakan puasanya batal apabila dia selama atau ketika menjalankan puasa mendadak dia kehilangan akalnya atau mendadak gila, maka hal tersebut puasanya dianggap tidak sah. Hal-hal yang membatalkan puasa yang terakhir adalah murtad. Murtad yaitu keluar dari agama Islam. Seseorang yang keluar dari agama Islam maka sudah otomatis puasanya telah batal. Dan murtad ini tidak hanya dikategorikan sebagai keluar dari agama Islam, namun ketika seseorang tidak mempercayai keesaan Allah, tidak mempercayai syariat-syariatnya dan hukum Allah, tidak mempercayai adanya hari kiamat dan lain sebagainya, maka ia dianggap murtad. Maka orang yang seperti itulah juga puasanya dianggap tidak sah atau batal. Sahabat-sahabatku sekalian yang dirahmati Allah, demikianlah tadi yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan dan kita dipertemukan dengan Ramadan yang akan datang. Saya Salisma Ratu Nafiah, akhirat wallahul muwafiq illa aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.